Shalom Endisiut. Hari ini kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita ambil waktu sejenak. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan yang selalu ada buat hidup kami. Kami boleh ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Walaupun keadaan tidak pernah menentu Tuhan, tapi kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama kita pujikan. Kami ingin selalu dekat Kau Bapa. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan kutukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Selamanya Kau yang berharga Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami haleluya.
kami muliakan, Kau yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur selamanya. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada di sana senantiasa menyertai setiap kami Tuhan. Kami mau tenang, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still. Mari sama-sama pujikan. Find rest my soul in Christ alone, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. We know you are God, Jesus. We will be still in you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan. When the oceans rise
thunders roar. I will soar with you, soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, yes, Jesus, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama di NDC Youth Online Service. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami akan belajar hal yang baru dan kami akan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, apa kabar kalian semua? Aku berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan di tengah masa PPKM ini kita berdoa untuk teman-teman kita, saudara kita yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kita percaya Tuhan selalu menyertai dan kita doain supaya pandemi ini segera berakhir. Amin. Masih dalam tema NDC Youth bulan Juli yaitu Disciples Culture, pembahasan kita hari ini berjudul Disciples Character. Karakter seorang murid. Muridnya siapa? Muridnya Yesus. Artinya karakter murid Yesus. Seperti apa sih karakter atau ciri-ciri murid Yesus? Yuk kita sama-sama baca di Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ini adalah cerita saat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Di ayat 35 tadi disebut nama Yohanes. Nah, Yohanes yang dimaksud di sini itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis punya dua murid. Dan akhirnya dua murid ini ikut Yesus dua-duanya. Artinya dua murid Yesus yang pertama itu adalah mantan murid dari Yohanes Pembaptis. Oke, yang pertama namanya Andreas. Ayat 40 tadi disebut Andreas namanya. Nah, yang satu lagi Yohanes. Jadi Yohanes Pembaptis punya dua murid, namanya Andreas dan Yohanes. Yohanes ini namanya sama ya sama gurunya ya. Dan inilah Yohanes yang akhirnya menjadi salah satu dari 12 murid Yesus. Yang akhirnya menjadi penulis dari Injil Yohanes yang barusan kita baca. Andreas kemudian membawa Simon, saudaranya, untuk mengikuti Yesus juga. Dan akhirnya diberi nama Kefas yang artinya Petrus. Jadi murid Yesus yang pertama itu adalah Andreas dan Yohanes, ya kan? Kemudian Simon Petrus. 3 orang pertama nih, murid Yesus. Sedikit trivia aja supaya kita bisa lebih mengerti lagi mengenai pembahasan kita hari ini. Nah, dari perikop yang tadi udah kita baca, ada beberapa karakter murid Yesus yang kita bisa pelajari dan teladani, khususnya dari karakter seorang Andreas. Mari kita bahas satu persatu. Karakter yang pertama, mempunyai hati yang tulus.
Apa sih artinya tulus hati? Tulus hati itu adalah rela, bersedia, ikhlas, bersih, jujur, polos, tidak ada agenda. Di ayat 40 tadi dikatakan, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, kita mau perhatiin satu kalimat, Andreas, saudara Simon Petrus. Setiap kali nama Andreas disebut, selalu di belakangnya ada embel-embel, saudara Simon Petrus. Nah, kita coba lihat ya di beberapa ayat Alkitab lainnya ya. Di Markus 1 ayat 16 dikatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, ya kan? Lukas 6 ayat 14, Simon yang juga diberi namanya Petrus dan Andreas, saudara Simon. Kenapa Andreas selalu dihubung-hubungkan sama Simon Petrus? Karena kalau disebut Andreas aja, mungkin orang nggak kenal. Andreas yang mana maksudnya? Supaya orang tahu bahwa yang dimaksud ini adalah Andreas, maka di belakang diberi tambahan Andreas, saudara Simon Petrus. Kayaknya Andreas ini mungkin kurang dikenal. Orang lebih kenal sama Simon Petrus. Maka kalau disebutkan Andreas, saudara Simon Petrus, baru orang ngerti. Baru orang, oh ini si Andreas yang ini, saudara si Simon tuh, saudara Simon Petrus gitu. Padahal kalau kita teliti ya, sebenarnya Andreas ini lebih senior menjadi murid Yesus dibanding Simon Petrus. Nanti kita akan bahas di yang kedua, oke? Jadi yang senior ini yang pertama jadi murid Yesus adalah Andreas. Petrus masih menjadi nelayan, Andreas kemudian udah jadi murid Yesus, tapi Petrus lebih terkenal daripada Andreas yang membawa Petrus. Nah, dalam banyak peristiwa yang diajak Yesus untuk ikut bersama-sama dengan dia adalah Simon Petrus, bukan Andreas. Misalnya, maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Anak Zebedius ini maksudnya Yohanes dan Yakobus. Ini kita bisa baca di Matius 26 ayat 36 sampai 37. Dan kemudian ada satu lagi di Markus 5 ayat 35 sampai 37. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Sepanjang kita baca sejarah Alkitab tentang murid-murid Yesus, kita nggak pernah lihat Andreas marah loh tentang ini. Dia adalah orang yang mengajak Simon Petrus. Tapi ketika Yesus mau mengajak orang, yang diajak Simon Petrus, bukan dia sebagai seniornya. Tapi kita nggak pernah sekalipun lihat Andreas marah, iri hati, kesel, dan kawan-kawan yang lainnya. Karena Andreas punya hati yang tulus. Hatinya murni. Inilah karakter murid Yesus yang pertama, punya hati yang tulus. Ketika kita membantu sesama kita, apakah kita mengharap imbalan? Ketika kita menjalin hubungan dengan sesama kita, apakah kita punya agenda tersendiri, kita punya kepentingan kita sendiri? Atau mungkin ketika kita melayani di bidang yang nggak kelihatan, nggak di atas mimbar, mungkin usher, multimedia, pendoa, dan lain-lain. Apakah kita melakukan semua pelayanan itu dengan sukacita? Think about it. Ini adalah di mana kita bisa menilai ketulusan hati kita dalam melakukan segala sesuatu. Apakah kita punya agenda atau tidak? Seorang Andreas, dia nggak punya agenda sama sekali. Dia tetap menjadi murid Yesus yang setia, bahkan ketika dia bisa dibilang kurang begitu terkenal dalam pelayanannya, dan dia bisa dibilang juga lebih jarang diajak gitu dibanding sama Simon Petrus, orang yang dibawa. Ini butuh kebesaran hati untuk menerima ini loh. Seorang Andreas punya hati yang sangat besar dan sangat tulus. Jadi dia nggak peduli sama hal-hal ini, dia cuma peduli, oke, gue melayani Tuhan. Itu punya hati yang tulus. Aku sempat baca berita mengenai seorang penjual sayur di Manado, namanya Desi. Ia menyumbangkan dagangannya untuk warga yang terdampak virus corona, virus COVID. Padahal Desi juga punya kesulitan ekonomi. Ini kejadiannya tahun 2020 gitulah, saat COVID pertama-tama masuk di Indonesia. Pas itu kan pemerintah minta warga untuk stay at home kan ya, stay di rumah aja. Dan ini pastinya sangat berpengaruh buat semua penjual, semua pedagang penjual. Semua pedagang pasti terpengaruh dalam hal ini, dan Desi juga nggak terkecuali gitu. Penghasilan Desi sangat terpengaruh dan seringkali dagangannya tidak laku. Dalam keadaan kesulitan, Desi masih menyumbangkan 18 ikat sayuran untuk orang-orang yang terdampak COVID. Nah, di sini kita bisa lihat nih ketulusan hati Desi
membantu orang dengan ikhlas di keadaan dirinya yang juga lagi nggak baik. Dan aku percaya Tuhan melihat ketulusan hatinya Desi. Gitu. Jadi ketika kita punya hati yang tulus, kita punya hati yang benar-benar mengasihi orang dengan tanpa agenda, dengan ikhlas, dengan really you love everyone gitu loh. Aku percaya Tuhan pasti lihat. Dan kita akan menjadi dampak buat orang-orang sekitar kita. Dan Desi sudah menjadi dampak buat orang-orang yang dia bantu. Seperti itu. Di Mazmur 24 ayat 4-5 dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Tuhan mencurahkan berkat bagi orang-orang yang tulus dan murni hatinya. Ya, ini adalah pernyataan yang sangat benar. Tuhan memberkati orang yang tulus. Tapi jangan sampai kita melakukan hal yang baik untuk mendapatkan berkat Tuhan. Itu akhirnya kita nggak tulus juga, teman-teman. Lakukan kebaikan, kasihi orang-orang sekitar kita dengan hati yang tulus, dengan tanpa agenda. Disitulah kualitas hidup kita sebagai murid Yesus akan terlihat. Oke? Karakter murid Yesus yang pertama, punya hati yang tulus. Amin. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua, mempunyai hati untuk membawa jiwa kepada Yesus. Oke. Sekali lagi kita mau belajar dari pribadi Andreas ya. Yang bukan hanya tulus hati, tapi ternyata juga memiliki kerinduan untuk membawa jiwa kepada Yesus. Tadi kita udah bahas ya bahwa Andreas akhirnya mengajak Simon Petrus untuk bergabung menjadi murid Tuhan. Oke. Itu ada di Yohanes 1 ayat 41-42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Andreaslah yang membawa Simon Petrus kepada Yesus. Selain itu kita juga bisa baca nih, di Yohanes 12 ayat 21-22. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Andreas berperan aktif membawa jiwa kepada Tuhan. Inilah karakter murid Yesus yang kedua. Kita sebagai murid Yesus harus memiliki kerinduan untuk memenangkan jiwa untuk Tuhan. Tuhan yang udah memerintahkan kita, murid-muridnya, untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Ini adalah amanat agung dari Tuhan untuk kita. The legacy is in our hands. Tuhan waktu itu memerintahkan 12 murid Yesus. Kemudian 12 murid Yesus akhirnya mewariskan amanat ini kepada kita semua. Kerinduan ini akan menjadi dampak yang besar buat orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu seberapa besar dampaknya dan kita akan dibuat terheran-heran. Contohnya, ada sebuah kisah, Edward Kimball. Coba siapa yang nggak kenal Billy Graham? Kita pasti semua kenal karena dia adalah seorang pengkhotbah yang berdampak begitu besar di masa sekarang. Tapi siapa yang kenal Edward Kimball? Nah, Kimball itu adalah seorang guru sekolah minggu yang pada suatu hari menginjil kepada seorang penjual sepatu namanya D.I. Moody. Moody kemudian akhirnya menjadi penginjil yang menjangkau Inggris dan Amerika dan ia membimbing seseorang yang bernama Wilbur Chapman. Chapman akhirnya juga jadi seorang pengkhotbah yang salah satu khotbahnya menjangkau seorang pemain baseball yaitu Billy Sunday. Kemudian Billy Sunday akhirnya juga menjadi penginjil yang membawa Mordecai Ham kepada Kristus. Ham yang juga menjadi penginjil, menginjili Amerika dan salah satu khotbahnya menobatkan Billy Graham. Jadi kita bisa lihat tangganya kan. Dari Kimball ke D.I. Moody, ke Wilbur Chapman, ke Billy Sunday, kemudian ke Mordecai Ham, kemudian baru ke Billy Graham. Sebuah penginjilan yang dilakukan di sekolah minggu oleh Kimball kepada seorang penjual sepatu, itu akhirnya menjadi dampak yang besar. Banyak orang yang dibawa kepada Tuhan, dan akhirnya semuanya berperan aktif menjadi saluran berkat buat teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Dari kerinduan seorang Kimball, akhirnya Billy Graham bisa menjadi seorang pengkhotbah yang berdampak besar bagi dunia. And the legacy still continue. Sekarang giliran kita, anak-anak mudanya Tuhan. Apabila kita mengasihi orang-orang sekitar kita, kita pasti punya kerinduan yang sama membawa mereka kepada keselamatan yang sejati. Nggak usah jauh-jauh deh, mulai dari yang terdekat aja.
keluarga, teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita punya saudara yang masih belum mengenal Tuhan. Mungkin kita punya orang tua yang masih belum mengenal Tuhan. Mungkin teman-teman kita masih tidak mengenal Tuhan juga. Ya, kita harus punya hati, punya kerinduan untuk dapat membawa mereka kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa keselamatan sejati itu dari Tuhan. Dan kalau kita benar-benar mengasihi mereka, maka kita pasti akan membawa mereka kepada Tuhan. Seperti itu. Karakter murid Yesus yang kedua, memiliki kerinduan membawa jiwa kepada Tuhan. Caranya gimana? Ya, dengar dari hidup kita aja, dari hidup kita. Kita lihat orang ada kesulitan, ya kita bantu. Kita menunjukkan bahwa ada kasih Kristus dalam hidup kita. Di situ kita bisa memancarkan kasih Tuhan, dan akhirnya mereka bisa believe bahwa, oh, God's love is real, gitu. Disitulah kita terpancar, kasih Tuhan terpancar kepada mereka. Dan akhirnya kita bisa menjadikan mereka murid-murid Tuhan, gitu. Quote dari seorang David Platt. To be a disciple of Jesus is to make disciples of Jesus. Untuk menjadi murid Yesus adalah untuk membuat murid bagi Yesus, menjadikan murid bagi Yesus. Menjadi murid artinya harus membawa jiwa kepada Tuhan. Injili teman-teman kita, injili keluarga kita, injili saudara-saudara kita. Dan bawa mereka kepada Tuhan, dan kita memperoleh keselamatan yang sejati. Karena kita mengasihi Dia, dan Dia mengasihi kita. Amin. Kesimpulannya hari ini kita belajar mengenai dua karakter murid Yesus dari sosok seorang Andreas. Yaitu memiliki hati yang tulus dan rindu untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kita harus terus belajar menjadi murid Tuhan yang sejati. Dan Tuhan akan pakai hidup kita lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi, lebih heran lagi, dan menjadi berkat dan dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Jadilah murid Tuhan. Jadilah orang yang tulus, tanpa agenda, ikhlas. Jadilah orang yang punya kerinduan untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Karena kita mengasihi orang-orang tersebut dan kita mau bawa mereka kepada keselamatan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengajaran hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk menjadi orang yang tulus. Kami harus punya hati yang ikhlas, hati yang tanpa agenda ya Tuhan dalam mengasihi sesama kami. Kami juga belajar untuk menjadi orang yang punya kerinduan untuk membawa jiwa kepada Engkau. Kami tahu ya Tuhan bahwa Kau yang akan mematahkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan ubahkan kami ya Tuhan supaya kami bisa menjadi dampak yang besar bagi orang sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga, buat saudara, buat teman-teman kami yang masih belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kau berikan kami hati yang rindu ya Tuhan. Kau berikan kami hikmat supaya kami bisa membawa mereka kepada Engkau dan kami memperoleh keselamatan yang sejati daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga hari ini berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 ya Tuhan supaya cepat berakhir di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan bahwa hati-Mu ada bagi Indonesia dan dunia ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan menyelesaikan NDC Youth Online Service ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau akan menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah selesai. Dan sebentar lagi kita akan tergabung dalam circle. Jangan lupa langsung hubungin aja circle leaders kalian. Dan kita akan sharing bareng-bareng. Oke, have a blessed circle and God bless.